Ayah punya peran yang sangat penting dalam nafkah lahir. Ya, nafkah untuk kebutuhan pokok, makan, pakaian, rumah, dan kebutuhan pokok yang lainnya. Maka ayah di sini harus punya kecerdasan, kepandaian bagaimana ayah bisa ya mengelola keuangan. Dan keuangan ini dikelola, itu pintu masuknya adalah dengan yang namanya aktivitas usaha. Kalau kita meminjam istilah yang Rasul sampaikan dalam sebuah hadis, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Kelak pada hari kiamat, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser sebelum selesai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya wa an malihi, tentang hartanya. Dan ternyata ada 2 pertanyaan, min aina kasabahu wa fima anfaqahu, dari mana mendapatkannya dan kemana menghabiskannya. Jadi ketika kita berbicara tentang manajemen keuangan keluarga, maka yang kita bahas 2 hal ini, min ainanya, dari mananya, wa fima, dan kemana. Jadi sebelum nanti kita alokasi distribusi, sebelum kepada budgeting, kita kemudian berpikir dulu min ainanya, dari mana kita cari nafkah. Nah, maka para ayah, ya para suami juga kan menangkap kan, ketika ada ayah ada suami menjadi suami juga kan. Itu minjam istilah Robert Kiyosaki, min ainak tasebo ini bisa dengan 4 cara. Pertama dengan employee, ya bekerja, ya you have a job, kita punya pekerjaan dan kita diberi upah, diberi gaji honor atas pekerjaan kita setiap bulan misalnya atau setiap minggu tergantung kesepakatan. Intinya adalah si ayah, suami ini mendapatkan finansial untuk nafkah kebutuhan pokok, bahkan non pokok keluarga dari sumber employee, bekerja, begitu ya. Kedua dengan kuadran atau sumber self employee, ya ini lebih you own a job, kita yang punya pekerjaan sendiri gitu. Semua proses usaha, ya semua proses kasab untuk nafkah itu dikerjakan sendiri dari mulai, misal kalau usaha ya belanja kebutuhan bahan, kemudian proses produksinya, kemudian packagingnya, sampai pada akhirnya kemudian menjual itu oleh sendiri. Itu namanya self employee kan begitu ya. Kemudian juga bedanya dengan yang pertama adalah kalau employee itu ya secara finansial aman. Setiap tanggal 1 misalnya gajian, begitu kan. Yang penting adalah taat pada SOP, jalankan SOP, taat pada aturan perusahaan, nggak boleh melanggar. Itu prinsipnya. Maka keuangan aman, tiap bulan rutin, tiap minggu rutin dapat finance. Kalau self employee itu keuangannya nggak aman, ya nggak aman gitu, nggak ada kepastian tanggal berapa dapatnya, nggak ada kepastian. Ya, bisa naik atau turun, atau bisa naik bahkan melesat. Itu nggak ada kepastian. Hanya mungkin surplusnya adalah mereka punya waktu yang leluasa. Mereka punya waktu yang bebas, terserah mereka. Mau berangkat pukul berapapun nggak ada yang larang. Mau pulang usaha jam berapapun nggak ada yang larang, bebas gitu. Hanya kompensasinya keuangan tidak aman, begitu. Pada prinsipnya self employee pun dapat nafkah, insya Allah. Dokter, ya, lawyer, abang-abang pedagang cilok, misalnya es keliling dan sebagainya, itu adalah self employee. Intinya semua dikerjakan oleh sendiri. Ketiga adalah dengan membangun usaha, sistem, ya, membangun bisnis dengan sistem.
you have a system and people work for you, yaitu business owner, kemudian BO. Kita bikin sistem dan orang lain kemudian bekerja untuk kita. Kalau tadi serba sendiri, nah yang sekarang delegasi sifatnya, bagian belanja bahan, bagian produksi, bagian packaging, ya, bagian marketing, selling, bagian financing, dan seterusnya sudah dibagi-bagi. Itu namanya business owner, ya. Dan dengan cara ini kita mendapatkan nafkah untuk keluarga kita. Keempat, ini orang yang bingung, udah uang banyak nih diapain? Investor, investasi, ya. Money work for you, uang bekerja untukmu. Nah, ini pun cara agar kita mendapatkan nafkah untuk keluarga kita. By the way, mau keluarga yang manapun, semuanya insya Allah mulia, ya. Yang pasti kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan penuh cinta, ya. Love what you do, cintai apa yang kita kerjakan, itu ya. Hasilnya kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah kita berusaha untuk menafkahi keluarga. Jadi ini, ya, para ayah khususnya, bahwa ketika bicara tentang manajemen keuangan keluarga, maka kita bicara tentang min aina tasabahu, sumber. Karena itu kita bangun dulu manajemen sumber finansial. Next kita bahas lagi insya Allah. Semoga para ayah semakin bersemangat ya untuk melakukan tugas, diantaranya adalah tugas utamanya menafkahi lahir keluarga.